DD untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon.
Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menuding mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duaji di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni mengaku menerima tantangan dari sang jenderal soal sayembara 10 juta rupiah. Namun menurut Pitra, hal itu belum ditanggapi oleh Susno Duaji. Sehingga ia menilai kalau Susno Duaji tak sungguh-sungguh dalam melakukan sayembara tersebut. Menerima tantangan itu, Pitra Romadoni pun menagih uang 10 juta rupiah yang dijanjikan oleh Susno Duaji. Menurutnya, Susno Duaji terlihat main-main dalam sayembara tersebut. Kemudian soal locus delikti kasus Vina Cirebon, Pitra Romadoni mengatakan kalau TKP ada lebih dari 1. Sebab Susno Duaji sempat mempertanyakan locus delikti kasus Vina yang terjadi di wilayah hukum Polres Cirebon Kabupaten, namun ditangani oleh Polres Cirebon Kota. Menurutnya, kasus ini harus didalami secara utuh dan tidak hanya setengah-setengah. Bahkan ia pun menyindir Susno Duaji sudah seperti ibu-ibu yang sedang bergosip. Menurut Pitra, kenapa di Polres Cirebon Kota? Karena TKP-nya itu ada 4, yakni di Jalan Perjuangan ada 2 TKP, yaitu di depan SMPN 11, dan di belakang showroom. Sehingga ia meminta Susno Duaji untuk melihat TKP secara keseluruhan. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik, jika dirinya tidak mengarahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya.
Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto, penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin,
Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menuding mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duaji di kasus Vina Cirebon. Pitra Romadoni mengaku menerima tantangan dari sang jenderal soal sayembara 10 juta rupiah. Namun menurut Pitra, hal itu belum ditanggapi oleh Susno Duaji. Sehingga ia menilai kalau Susno Duaji tak sungguh-sungguh dalam melakukan sayembara tersebut. Menerima tantangan itu, Pitra Romadoni pun menagih uang 10 juta rupiah yang dijanjikan oleh Susno Duaji. Menurutnya, Susno Duaji terlihat main-main dalam sayembara tersebut. Kemudian soal locus delikti kasus Vina Cirebon, Pitra Romadoni mengatakan kalau TKP ada lebih dari 1. Sebab Susno Duaji sempat mempertanyakan locus delikti kasus Vina yang terjadi di wilayah hukum Polres Cirebon Kabupaten, namun ditangani oleh Polres Cirebon Kota. Menurutnya, kasus ini harus didalami secara utuh dan tidak hanya setengah-setengah. Bahkan ia pun menyindir Susno Duaji sudah seperti ibu-ibu yang sedang bergosip. Menurut Pitra, kenapa di Polres Cirebon Kota? Karena TKP-nya itu ada 4, yakni di Jalan Perjuangan ada 2 TKP, yaitu di depan SMPN 11, dan di belakang showroom. Sehingga ia meminta Susno Duaji untuk melihat TKP secara keseluruhan. Herwanto, praktisi hukum mencibir pernyataan Ibtu Rudiana yang dianggap melenceng dari pokok permasalahan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dalam pembicaranya sempat mengatakan siap untuk sumpah pocong. Adapun sumpah pocong yang dilakukan Ibtu Rudiana bertujuan untuk meyakinkan publik jika dirinya tidak mengerahkan Aep dan Dede untuk memberi kesaksian palsu. Pernyataan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong itu membuat Herwanto heran. Menurutnya, pernyataan Ibtu Rudiana tak mencerminkan dirinya adalah seorang penegak hukum. Saya sendiri gak ngerti apa itu sumpah pocong. Saya bingung kalau ada penegak hukum, polisi ngomong saya siap sumpah pocong, kayaknya Pak Rudiana gak percaya diri, ucapnya. Seharusnya, idealnya bilang saya siap diperiksa untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang saya tahu. Nah itu kan saya mendengarnya lebih enak, sambungnya. Lebih lanjut, Herwanto ogah mengambil kesimpulan atas ucapan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong, saya sulit untuk mengambil kesimpulan kalau ada penegak hukum ngomong saya siap sumpah pocong, bebernya. Tak hanya itu, Herwanto juga menyoroti kalimat hak mempertahankan nyawa anak. Menurut Herwanto penggunaan kalimat seperti itu sedikit kurang masuk akal. Kendati demikian, Herwanto menaruh rasa simpatik terhadap Ibtu Rudiana yang berani muncul. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya.
Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya,